Gadis ini mau menemukan rangsangan. Dia memanjat dari mobil, kemudian naik ke atap mobil. Cewek warna hitam tak berhenti. Sebaliknya, ia meningkatkan kecepatan, tetapi Sonia merasa belum cukup terstimulasi. Dia meraih ikat pinggang, lalu meluncur ke bawah di depan kaca depan. Game petualangan seperti ini hanya orang asing yang berani memainkannya. Sonia merasa sangat senang, menyuruhnya menyetir cepat. Dia mengingatkan Sonia untuk berpegangan erat, lalu mulai ngebut. Setelah beberapa saat mobil melaju hingga 180 km jam. Sahabatnya yang duduk di samping melihat adegan ini, dia sangat khawatir. Melihat Sonia asyik seperti itu, lambat laun dia menjadi tertarik. Tindakan berbahaya ini terhadap gadis ini. Seperti permainan, kini Sonia mengangkat kakinya. Nikmati sensasi terbang dengan kecepatan 100 km per jam. Gadis-gadis itu tidak tahu sekarang. Tindakan mereka diperhatikan oleh orang cabul. Pria itu menyetir mobil kesayangannya, menginjak pedal gas dan mengejarnya. Saat ini, sahabatnya merasakan sesuatu yang tidak biasa. Mobil berwarna hitam di belakang bergegas ke arah mereka. Pria itu tertawa, lalu menabrak mobil yang melaju. Tabrakan ini menyebabkan Sonia hampir jatuh. Mobil terhuyung-huyung. Untungnya, gadis yang mengemudikan mobil tersebut memegang setir dengan kuat dan tidak membalik mobilnya. Tapi bahayanya belum berakhir, pria itu melambat. Tunggu sampai jarak jauh, dia berkendara sampai akhir. Dia bergegas ke mobil gadis itu. Sonia goyah. Dengan hanya tangan kanannya yang memegang ikat pinggang, dia bisa jatuh kapan saja. Saat ini ia merasa kesal. Pada saat ini, pria itu dengan cepat melaju ke arah mereka, menabrak mereka. Tabrakannya begitu kuat sehingga Sonia kehilangan ikat pinggangnya. Dia hanya bisa mengambil wiper. Tapi pria itu masih belum berniat berhenti. Dia terus menabrak mobil gadis itu, jadi dia terus ngebut. Ia ingin menyingkirkan lelaki tua mesum ini. Dia akhirnya memperpanjang jarak. Sonia secara pribadi ingin naik ke mobil, tapi dia belum yakin. Pria itu menginjak pedal gas dan mengejar mereka. Kemudian menabrak mobil mereka dengan gila-gilaan. Sekarang Sonia sangat ketakutan. Dia ingin dia berhenti, tetapi temannya mengatakan itu. Menghentikan mobil sekarang kemungkinan besar akan membuatnya terlempar keluar dari mobil. Pada saat ini, pria itu tiba-tiba menabrak sangat keras. Menyebabkan mobil mereka tertabrak beberapa saat, untungnya gadis lain bereaksi dengan cepat. Itu sebabnya kecelakaan ini dihindari, tapi si cabul tidak membiarkan mereka pergi. Dia mengikutinya. Melihat pria gila seperti itu, Sonia menjadi gila. Ia mulai menendang mobil pria itu. Dia terus menabrak mobil gadis itu dengan sangat keras. Sonia tertabrak dari arah berlawanan. Dia hanya bisa berpegangan pada mobil dengan berjongkok rendah. Kalau begini, gadis itu akan terlempar ke tanah. Sahabatnya juga terus berteriak, menyuruhnya untuk segera menghentikan mobil. Tapi kata-kata itu membuat pria lain lebih gila. Dia menikam sekali lagi. Sonia sangat lelah sekarang. Dia pikir dia tidak boleh memainkan permainan berisiko ini. Kali ini dia menabrak lagi. Tiba-tiba sebuah truk pickup keluar. Lelaki itu buru-buru mengubah arah. Untung jalannya juga rata. Pria itu tidak berguling. Lalu dia mengejar tiga gadis. Pada titik ini, gadis lain memikirkan cara. Kata gadis itu Sonia meraih bagian depan mobil. Ketika dia sampai di tikungan, dia membuat pria itu menabrak semak-semak di pinggir jalan. Tanpa diduga, pria itu begitu mesum, ekspresinya membuatnya penasaran. Dia bahkan melompat keluar dari mobil, terus-menerus meneriaki gadis-gadis itu. Tak disangka, gadis kulit hitam itu sangat marah, dia menembaknya. Pria itu ketakutan dan melarikan diri. Gadis kulit hitam itu melepaskan beberapa tembakan lagi. Saat ini dia benar-benar ingin membunuh pria itu. Karena Sonia terlempar dari tebing. Tak disangka, detik berikutnya. Ya Tuhan, gila. Tak disangka Sonia masih aman. Ia mendekatinya. Ia bertanya apakah mereka berdua menginginkan lebih banyak rangsangan. Mereka akhirnya memikirkannya. Memutuskan untuk mengejar pria itu, memukulnya. Tapi senjatanya sudah habis. Mereka tidak punya senjata lagi.
Tak disangka, Sonia tiba-tiba berlari ke pinggir jalan sambil mengambil botol dari reruntuhan. Masalah senjata terpecahkan. Sonia naik ke mobil. Dia seperti kuda gila yang bergegas mengirim laki-laki. Dia pergi ke tempat terpencil, mencari sebotol alkohol 90 derajat. Kemudian menuangkan ke dalam luka, itu sangat menyakitkan hingga membuatnya menjerit. Tapi dia tidak tahu bahaya mendekatinya. Dia minum lebih banyak anggur, mobil di belakang menabraknya. Sonia turun ke mobil, dia mematahkan kepala lawan. Kemudian memukulnya keras dengan tongkat 80 cm. Pria yang menahan rasa sakit buru-buru melarikan diri. Tapi gadis-gadis itu tidak mau meninggalkannya sendirian, dia buru-buru mengejarnya. Pria sangat takut. Sama seperti dia menabrak mobil mereka, sekarang dia menabrak mereka dengan cara yang sama. Dia dengan panik menusuk ke arahnya. Bunuh orang ini. Pria itu bergegas mempercepat, ingin menyingkirkan orang gila ini. Tapi gadis kulit hitam itu tidak mau melepaskannya, dia menikamnya dengan keras. Tanpa diduga, pria itu mempercepat jalan lain. Kedua belah pihak dipisahkan oleh sebuah danau. Mobil putih itu mengira telah lolos. Tapi dia tidak menyangka, itu semua adalah rencana gadis itu. Mereka hanya punya satu cara, sampai gadis itu berakselerasi. Dia langsung menabraknya. Mereka saling mengejar di jalan utama. Saat ini luka mereka terus-menerus mengeluarkan darah. Mereka tidak berhenti ngebut. Ia mau melarikan diri. Dia terus berlari di jalan, tetapi dia tidak mengharapkannya. Gadis itu adalah instruktur mengemudi. Keterampilannya sangat bagus. Ia buru-buru menyusul mobil cabul itu. Dia seperti orang gila. Ia sengaja menabrakkan mobilnya. Untungnya teknik mengemudi gadis itu terlalu bagus. Mereka masih aman, tapi pria itu sangat khawatir. Jika terus seperti ini, pasti akan tertangkap. Saat ini, dia diam-diam merencanakan, dia menginjak pedal gas. Kemudian berbalik, ingin kabur. Untungnya, gadis itu bereaksi dengan cepat, dia segera mengejar. Dia melanjutkan balapan, melihat mereka masih mengejarnya. Dia terus meminta maaf, tapi sudah terlambat. Saat ini, gadis-gadis itu sangat bahagia, terus-menerus memaksa gadis itu untuk bergegas ke jalan. Biar dia menabrak papan reklame di jalan. Tapi tetap belum ada kerusakan. Ada pertigaan di depan, orang lain dengan cepat mengejar. Dia menginjak pedal rem, menabrak 3 gadis. Ia sangat senang, lalu melirik kaca spion. Menemukan mobil putih menghilang. Dia pikir dia bisa melarikan diri, tetapi gadis-gadis itu masih bisa mengejarnya. Mereka sangat marah. Mereka diam-diam bersumpah bahwa mereka pasti akan meledakkan ketiga orang itu. Kesempatan udah matang ketika mereka sampai di pintu keluar. Gadis lain menginjak rem, menyebabkan dia melakukan jungkir balik. Gadis itu berjalan ke arah pria itu, menariknya keluar dari mobil. Lalu pukul dia, luapkan amarahnya. Mereka terkejut karena pria mesum ini. Bahkan menjilati kaki orang lain. Ada pelajaran kali ini, mungkin dia tidak berani melakukan yang buruk lagi.